kabar, Kak? Apa kabar Kak Devi? Sehat-sehat enggak Kak Devi? Sip, Kak. Ya. Kak Deborah gimana kabarnya? Ya, puji Tuhan sehat Kak Devi. Sudah vaksin nggak? Sudah dong. Kak Devi juga. Sudah dong. Jadi tubuh kita menjadi sehat. Kita bisa melawan COVID, Kak. Ya, Tapi yang pasti harus apa, Kak? kita Tetap. harus selalu menjaga kesehatan. Betul. Itu loh Kak, yang 3M. iya 3M itu apa aja ya Kak ya? Pakai masker, terus mencuci tangan dan menjaga jarak. Yeay. Kak. Kita harus taat ya Kak ya. Betul sekali. Kak Deborah, Ya. kita belum sapa teman-teman. Oh iya, kita sampai lupa Kak. Kita sapa mereka dulu ya. Oke. Oke. Halo. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi teman-teman. Gimana kabarnya? Masih semangat? Masih sukacita? Wah, gak ada yang jawab ya Kak ya? Ya, iya Kak. Mungkin kita kurang keras Kak. Kurang semangat Kak Ya, Deborah. Yuk. 1, 2, 3. Halo teman-teman. Hai. Tetap semangat ya teman-teman. Kita akan ibadah lagi di dalam minggu ini bersama Kak Devi dan Kak Deborah. Iya. Yeay. Kak. Ya. Kalau kita bisa sampai dengan hari ini, bisa tetap sehat, Ya. bisa tetap kuat. Itu karena siapa ya Kak Deborah? Karena Tuhan Yesus yang melindungi kita Kak Devi. Betul sekali, karena Tuhan Yesus yang Hebat. Tuhan Yesus yang kuat. Tuhan Yesus yang Besar. Wah, persis sama lagu yang Oh iya Kak. yang kita punya hari ini ya Kak ya. Yuk kita nyanyi Kak. Ayo teman-teman semuanya bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan satu lagu yang sangat-sangat keren. Ya, yuk semua bangkit berdiri yuk. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya, tiada tandingannya, tiada tandingannya, tiada tandingannya. Wah, keren ya lagunya ya. Sampai ngos-ngosan Kak Devi. Wah, keren. Capek Kak? Ya, enggak lah Kak, kan aku tetap semangat Kak. Tapi berkeringat ya Kak ya? Ya supaya kita jadi lebih sehat kan Kak. Ya, betul. Ngomong-ngomong Kak Devi, kita belum doa, yuk kita masuk dalam doa dulu ya. Ayo teman-teman, lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa, minta tolong Tuhan Yesus untuk memberkati ibadah kita hari ini. Yuk teman-teman, semuanya ya, tangan dilipat, mata ditutup. Mari kita berdoa. Ya. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah melindungi kami, Engkau sudah mengasihi kami, sehingga pada hari ini tubuh kami tetap sehat Tuhan, dan kami boleh beribadah bersama. Tuhan, berkati ibadah ini dari awal hingga akhirnya, supaya kami bisa bersuka cita karena berkat
yang Tuhan berikan pada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Siapkan hati kami semua ya Tuhan Yesus. Anak-anak-Mu di sini boleh memuji Tuhan dengan sepenuh hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Kak Deborah, Ya. yang bentar lagi ini kan musim liburan ya Kak? Iya. Kak Deborah mau kemana? Aku pengen ke naik gunung Kak Dev. Aku pengen mendaki gunung. Keren sekali, tapi aku gak suka naik gunung, Kak, dingin soalnya. Kalau aku mau pergi ke pantai Kak, Oh, mau ke berenang. pantai. Kak Deborah bisa berenang nggak? Wah, Kak Deborah nggak bisa berenang, Kak Dev. Aku hebat loh. Tapi aku bisa naik perahu sambil dayung-dayung, Kak Dev. Oh iya ya, bisa ya, tetap di atas air ya Kak ya? Iya bisa, tapi di kenjeran aja Kak Dev. Ya, tapi Kak, berhubung ada peraturan tidak boleh kemana-mana, ya di rumah saja deh Kak. Iyalah Sedih lah, Kak, kita Kak. kan mau taat Kak. Tapi nggak apa-apa deh Kak, tetap sukacita Kak Deborah. Karena apa? Karena ada Tuhan Yesus yang selalu menghibur kita. Seperti lagu hari ini, kita mau nyanyikan lagu bahwa dimanapun saja ada siapa? Ada Tuhan Yesus yang beserta dengan kita selalu. Mau di gunung, mau di laut, mau di rumah saja, tetap sukacita karena ada Tuhan Yesus. Kita pujikan satu lagu lagi ya. Tetap semangat ya teman-teman. Masih semangat? Wah, sip. Harus Masih semangat. dong, Ya. Kak Devi. Oke, semuanya berdiri supaya kita tetap semangat dan kita siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Daki 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 gunung yang tinggi, ku turun 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 lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang, Yesus besertaku. Ku terbang 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 luar angkasa, selang 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 dalam samudra, ku dayung 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 perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di surga kau ada, di dunia pun kau ada, karena Engkaulah Daki 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 gunung yang tinggi, ku turun 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 lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang, Yesus besertaku. Ku terbang 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 luar angkasa, ku selang 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 dalam samudra, ku dayung 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 perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di surga kau ada, di dunia pun kau ada, karena Engkaulah Yesus. Karena Engkaulah Yesus. Nah, teman-teman, hari ini kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Kalian bisa mempersiapkan semuanya ya, dan kalian bisa titipkan ke orang tua kalian. Nanti orang tua kalian yang akan menyampaikan ke kantor gereja. Aduh Kak Devi, ternyata mendaki gunung itu capek loh Kak Devi. Berenang juga capek ternyata Kak. Sama-sama capek ya Kak. Padahal tadi pura-pura ya Kak. Tapi kok capek Kak? Meskipun pura-pura tapi tetap capek ya Kak Deborah ya. Iya. Enaknya mau apa nih Kak Devi setelah ini? Nah,
sudah berdoa, sudah bernyanyi, sudah bergerak semua. Sekarang waktunya kita duduk tenang, siapkan Alkitabnya, siapkan hatinya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Betul, Kak? Iya, Kak Devi. Oke. Yuk, teman-teman, semua siap di tempatnya ya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh kakak sekolah minggu. Sebelumnya, apa dulu, Kak? Iya, kita harus berdoa ya Kak Dev. Betul sekali. Kita berdoa dulu. Silakan Kak Devi, Kak Oke, Iri, doa teman-teman. Kita mau berdoa untuk firman kita hari ini. Kenapa harus berdoa? Karena Tuhan sendiri yang membantu kita supaya kita mengerti firman Tuhan yang kita baca hari ini. Yuk teman-teman, semuanya ambil sikap doa. Lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih kalau pagi hari ini kami masih diberi kesempatan untuk beribadah, dan pagi ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Tolong kami semua supaya kami boleh mengerti firman Tuhan, dan terlebih lagi kami boleh melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Bapak. Berdoa untuk semua kakak sekolah minggu yang akan bercerita di kelas masing-masing. Tuhan tolong mereka supaya mereka boleh menyampaikan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah kami pagi hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Yeni. Sebelum kita sama-sama belajar firman Tuhan, yuk kita berdoa dulu. Bapa kami surga, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk berkat dan anugerah-Mu Tuhan. Tuhan, saat ini kami akan belajar akan firman-Mu Tuhan. Tuhan tolong kami agar kami boleh mengerti akan firman-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami minta doa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, hari ini kita mau belajar firman Tuhan dari 1 Samuel 16 ayat 1 sampai 13. Masih ingat cerita minggu yang lalu? Raja Saul gimana? Dia tidak taat pada Tuhan. Dia disuruh berperang melawan bangsa Amalek dan memusnahkan semuanya, termasuk ternak-ternaknya. Tetapi apa? Raja Saul malah menyelamatkan raja orang Amalek dan membawa ternak-ternaknya dengan alasan apa? Untuk persembahan kepada Tuhan, untuk mempersembahkan ternak-ternak itu pada Tuhan. Tuhan berkenan enggak? Enggak ya. Sama dengan apa? Seperti kalau kita mencuri untuk diberi, untuk memberikan persembahan. Tuhan berkenan enggak? Enggak. Tuhan tidak berkenan. Tuhan ingin kita apa? Taat. Ya. Nah, pada saat Bapak Samuel sedang bersedih, Tuhan berfirman kepada Samuel. Pada saat itu Samuel sangat sedih ya. Dia, kenapa ya Saul ini kok tidak taat ya? Sehingga dia ditolak menjadi raja. Pada saat itu Tuhan berfirman kepada Samuel. Kita baca 1 Samuel 16 ayat 1. Berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Tuhan menyuruh Samuel pergi ke Betlehem, ke rumah Bapak Isai. Karena Saul telah ditolak, Tuhan akan memilih raja yang akan menggantikan Saul. Ya. Tapi Samuel berkata apa pada Tuhan? Tuhan, kalau Saul sampai mendengar kalau aku akan mengurapi raja baru, pasti apa? Saulnya marah ya, Raja Saul marah dan ya Samuel bisa-bisa dibunuh sama Raja Saul ya.
Tuhan itu sangat sabar ya pada kita ya. Dia mengerti kekhawatiran Samuel ya. Tuhan bilang apa pada Samuel? Jangan khawatir, kamu pergi saja ke Bethlehem. Dan bilang kalau kamu akan mempersembahkan korban di sana. Lalu undang Bapak Isai dan anak-anaknya. Sampai di sana aku akan mengatakan padamu siapa yang dipilih, siapa yang harus kau urapi menjadi raja pengganti Raja Saul. Lalu berangkatlah Samuel ya. Samuel berangkat ke Bethlehem. Sampai di Bethlehem, orang-orang di Bethlehem pada kaget semua. Mereka takut ya. Mereka tanya pada Samuel, kamu membawa kabar baik apa buruk? Lalu Samuel berkata, jangan khawatir, aku membawa kabar baik kok. Ya, aku akan mempersembahkan korban di sini. Ya, karena Bapak Samuel adalah nabi ya. Kalau zaman dahulu itu ya tidak semua orang bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Karena apa? Dosa manusia ya, dosa kita ya. Cuman orang-orang yang dipilih Tuhan aja yang bisa berkomunikasi dengan Tuhan, yaitu nabi-nabinya. Pada saat itu Samuel inilah nabi yang membawa berita dari Tuhan. Jadi Tuhan kalau mau bicara sama bangsa Israel, Tuhan akan berbicara pada Samuel dan Samuel akan menyampaikan kepada mereka. Karena itu mereka berdek, aduh Samuel ini membawa kabar apa ya gitu ya. Tapi Samuel berkata apa? Jangan takut, aku di sini untuk mempersembahkan korban kok gitu ya. Lalu diundanglah juga Bapak Isai dan anak-anaknya. Ya, setelah itu Bapak Isai membawa anak-anaknya sama Samuel dipanggil sini gitu ya. Lalu Bapak Isai datang dengan anak-anaknya. Lalu datang masuklah yang pertama. Yang pertama namanya Eliab. Eliab ini tinggi besar, gagah gitu ya. Lalu Samuel gini, wah ini cocok nih, cocok jadi raja. Raja kan biasanya tinggi besar, gagah gitu ya. Nah, cocok Samuel gitu. Tapi Tuhan bilang apa? Kita baca ya mulai ayat 6 ya. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab. Eliab ini anaknya Bapak Isai yang pertama ya. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Eliab ini anak Bapak Isai yang pertama. Tetapi Tuhan menjawab Samuel apa di ayat 7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Lalu lewatlah yang kedua, Abinadab. Abinadab juga gitu, tinggi besar gagah gitu ya. Wah, ini nih Samuel berpikir gitu. Ternyata apa? Tuhan juga bilang apa? No, bukan ya. Lalu yang ketiganya lewat Syama, lewat. Tapi Tuhan tetap nggak memilih. Lalu lewatlah sampai semua anak-anak Bapak Isai lewat satu persatu. Tidak ada yang dipilih Tuhan. Lalu Samuel bingung, lah kok nggak ada yang dipilih nih gitu. Lalu dipanggil Bapak Isai sini. Ini sudah semua tak anakmu yang gua ajak ke sini nih. Lalu akhirnya Bapak Isai mengaku, masih ada satu lagi anakku yang bungsu. Dia sedang mengembalakan kambing domba. Lalu Samuel berkata, panggillah ke sini. Kalau dia belum datang, kita nggak akan mulai makan. Lalu Bapak Isai menyuruh orang untuk memanggil anaknya yang paling bungsu. Ketika dia masuk, Samuel melihatnya, aduh ini anak masih imut gitu ya. Pipinya kemerah-merahan, matanya elok, parasnya juga elok. Imut, cute gitu ya. Aduh ini anak kecil ini lucu ini masihan gitu ya. Tapi apa? Tuhan tidak melihat itu ya. Tuhan melihat hatinya Daud yang takut akan Tuhan, hatinya Daud yang baik ya. Karena itu Tuhan memilih Daud. Lalu kita baca yuk ayat 12 dan 13. Kemudian disuruhnyalah menjemput dia.
Dia ini maksudnya anaknya Bapak Isa yang paling kecil itu ya. Dia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Ternyata anaknya Bapak Isa yang paling kecil, yang imut-imut dan pipinya merah itu yang dipilih sama Tuhan loh. Samuel tidak menyangka sama sekali ya, kalau seorang raja kan bisa gagah, tinggi, besar, gagah gitu ya. Wah, tapi ini justru anak yang imut-imut yang dipilih Tuhan ya. Ayat 13, Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Ya. Nah, jadi siapa tadi namanya yang diurapi Bapak Samuel? Iya benar, Daud. Ya, Daud itu meskipun dilihat secara manusia ya, aduh lucu ya, imut, pasian gitu ya. Mana bisa anak kecil gini jadi raja gitu ya. Sementara kakak-kakaknya gimana? Kakak-kakaknya itu tinggi, besar, gagah gitu ya. Tapi ternyata bukan itu yang dipilih Tuhan. Tuhan melihat apa? Melihat hatinya Daud. Oh, Daud ini taat pada Tuhan. Ya. Dia baik gitu ya. Makanya Tuhan memilih. Nah, kita seringkali seperti itu ya adik-adik ya. Sama seperti kalau kita kadang membeli buah itu ya, kalau mama beli buah di supermarket atau di pasar kan dipilih-pilih. Tapi kalau mama milih buah itu kan cuma lihat, oh busuk apa enggak ya, dilihat warnanya sudah matang apa belum ya gitu. Kalau belum matang masih hijau, atau kalau sudah matang kan warnanya berubah ya biasanya ya, seperti kayak gitu. Cuman bisa melihat dari luarnya, belum tentu di dalamnya belum ada ulatnya ya. Sampai tahu di luarnya kelihatan bagus, di dalamnya ada ulatnya ya. Tapi kita cuma bisa apa? Kita bisa melihat dari luarnya. Sama seperti kita juga kalau ketemu orang ya, baik deh sama kita. Aduh iya dia ini baik loh sama aku gitu ya. Belum tentu gitu ya, maksudnya kita nggak tahu dia benar-benar baik atau dia jahat ya, di belakang kita ngomongin kita atau gimana gitu ya. Tapi Tuhan tahu semuanya ya. Tuhan tidak melihat, oh Abinadab sama itu gagah ya. Tapi Tuhan melihat hati mereka baik apa enggak. Meskipun gagah, kalau enggak baik hati, Tuhan enggak mau pilih ya. Tuhan mau pilih yang baik hati dan mau taat pada Tuhan. Nah, adik-adik kita belajar dari firman Tuhan hari ini ya. Kalau kita itu tidak boleh menghakimi orang. Seperti kalau melihat, wah dia itu jelek pasti jahat. Enggak gitu ya. Oh dia itu miskin. Gitu ya, pasti jahat. Terus kalau dia itu bodoh ini gitu ya, anak bodoh ini, aku gak mau bermain sama anak bodoh. Enggak ya, kita nggak tahu hatinya ya. Karena itu apa, kita mau berteman dengan siapa saja. Kita tidak boleh menghakimi orang hanya dengan melihat rupanya. Nah, Tuhan tidak pernah melihat penampilan luar. Tuhan selalu melihat hati kita. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari 1 Samuel 16 ayat 7b. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Ya, Tuhan mengajarkan pada Bapak Samuel kalau Tuhan itu tidak melihat luarnya, tapi Tuhan melihat hatinya. Sama ya, Tuhan juga mau mengajarkan pada kita untuk agar kita apa? Tidak menghakimi orang lain berdasarkan penampilan aja. Yuk, ayat hafalan kita hari ini diambil dari 1 Samuel 16 ayat 7b. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat apa? Hati. Oke? Waktunya aktivitas.
teman-teman, kita ketemu lagi. Nah, gimana tadi firmannya? Bagus nggak? Kalian harus mentaati firman Tuhan. Dan jangan lupa ya Kak Dev, kita harus melakukan juga kan? Betul sekali, justru itu yang paling penting. Kita sudah mendengarkan, sudah mengerti, sudah belajar dengan baik. Yang paling penting adalah kita melakukan firman Tuhan, kita taat sama perintah Tuhan. Itu yang paling penting dan itu yang Tuhan mau. Nah Kak Dev, Ya. yuk sekarang kita pamit sama teman-teman yuk. Sudah selesai ya Kak? Sudah Kak Dev. Aduh, kok sebentar sekali ya kayaknya ya. Oke Iya, deh. kita kan masih ketemu lagi Kak Dev minggu depan ya Kak Dev. Oh ya, oke deh. Yuk teman-teman, sebelum kita akhiri ibadah kita siang hari ini, teman-teman berdoa dulu apa nyanyi dulu ya Kak, enaknya Kak? Nyanyi dulu Kak Dev. Nyanyi dulu ya? Ayo Berdoa yang mana dulu. yuk? Teman-teman mau yang mana? Mau berdoa dulu apa nyanyi dulu? Hah, enggak ada yang jawab Kak. Sudah kita sendiri aja Kita Kak sendiri ada aja ya. jawabnya. Oke. Yuk teman-teman, kita pujikan satu lagu sebelum kita akhiri ibadah. Setelah itu kita berdoa sama-sama. Oke? Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Oke teman-teman, sekarang kita berdoa. Kita akhiri ibadah kita hari ini. Tetap bersyukur, tetap bersemangat, meskipun kita di rumah saja. Ingat, Tuhan Yesus itu hebat, Tuhan Yesus itu kuat, dan Tuhan Yesus itu adalah sumber sukacita kita. Yuk, semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk ibadah hari ini. Tuhan sudah menolong kami, sehingga kami boleh mengerti firman Tuhan. Tolong kami semua supaya kami tetap taat di dalam melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tolong kami untuk kami tetap bisa bersuka cita dan tetap memiliki damai sejahtera, sehingga di dalam masa pandemi ini kami boleh tetap mengucap syukur untuk segala keadaan kami. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.